Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian, siswa-siswi SDN Bandung Rojosari 2 kelas 1. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik anakku sekalian, mohon maaf pelajaran Pak Rufi hari ini tidak melalui YouTube, tetapi Pak Rufi kirimkan video melalui WhatsApp. Baik anakku sekalian, hari ini kita telah memasuki pelajaran ke-10, yaitu perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji sub A berkata baik. Ya, pelajaran 10 perilaku terpuji sub A berkata baik. Baik, anakku sekalian, berkata yang baik itu termasuk akhlak mahmudah, akhlakul mahmudah. Apa anakku? Akhlak mahmudah, yang artinya adalah perilaku yang terpuji. Ya, akhlak mahmudah artinya perilaku yang terpuji. Berarti kebalikan dari akhlak mahmudah yaitu akhlak mazmumah. Apa? Akhlak mazmumah artinya akhlak tercela. Ya, jadi akhlak terpuji itu akhlak mahmudah, sedangkan akhlak tercela itu akhlak mazmumah. Nah, berkata baik itu termasuk akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berkata baik, berkata sopan, berperilaku santun, dan tidak berkata kasar. Ya, harus ulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berkata baik, sopan, dan santun, dan tidak berkata kasar. 4 ini ya. Jadi perkataan dan perbuatannya itu semuanya baik, maka itu disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang berkata yang baik. Ya, berkata yang baik. Nah, berkata yang baik itu misalnya 1, ketika bertemu dengan guru atau teman, ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Selamat pagi Pak, selamat siang Bu, gitu ya. Jadi kalau bertemu dengan teman, bertemu dengan guru itu mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum, ya. Jadi ini adalah salamnya orang Muslim, yaitu assalamualaikum, ya, mendoakan kebaikan kepada orang yang kita temui. Salamnya bukan halo bro, ya, bukan halo sis, tetapi assalamualaikum, gitu ya. Nah, ada film yang bagus itu, kalau kalian lihat RCTI yang malam hari itu 4 wali itu loh dek. Nah, pesan 4 wali. Nah, itu ada nilai-nilai kebaikan. Di antaranya ketika saling bertemu itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, dibicarakan kalau bertemu dengan siapapun, bertemu dengan guru, orang tua, teman, mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Oke. Yang kedua, minta izin
ketika mau keluar kelas dan berkata dengan sopan dan santun. Ini ketika di sekolah ya. Ketika di sekolah kalian mau ke kamar mandi, misalnya izin kepada Pak Guru, permisi Pak, Bu, saya mau izin ke kamar mandi, seperti itu ya. Kemudian kalau mau keluar rumah, mau pergi ke sekolah misalnya, atau pergi mengaji, izin kepada orang tua, Pak, Bu, saya izin mau berangkat sekolah. Pak, Bu, saya mau izin berangkat mengaji, mohon doa restunya. Sambil salim kepada Bapak Ibu, sambil tangannya beliau dicium, ya, salim dicium, ya. Kemudian yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik, misalnya kalian mau sholat, ajak temennya yang belum sholat, ayo kita sholat berjamaah. Ayo teman kita ada yang sakit, bareng-bareng kita jenguk misalnya. Atau misal itu ada batu di jalan, ayo kita singkirkan bersama-sama, misalnya seperti itu. Pokoknya mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, melarang orang berbuat jelek. Misalnya ada teman yang sedang membicarakan teman yang lain, diingatkan, hei, itu nggak boleh loh, membicarakan jeleknya orang lain itu nggak boleh, kita bicarakan baiknya saja, atau lebih baik kita diam. Nah, misal seperti itu. Jangan nakal toh, seperti itu ya, mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat jahat. Yang kelima, menasehati orang untuk kebaikan. Ayo teman-teman, sebentar lagi bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak amal soleh, mari kita perbanyak sedekah, mari kita semakin rajin untuk sholat dan seterusnya, mengajak untuk berbuat baik ya. Jadi ada 5 yang Pak Rufi contohkan perkataan yang baik ya. 1, bila bertemu dengan orang lain mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang kedua, minta izin ketika mau keluar kelas, atau minta izin kepada orang tua ketika mau keluar rumah. Yang ketiga, mengajak orang untuk berbuat baik. Yang keempat, melarang orang berbuat jelek. Dan yang kelima, menasihati kepada orang lain untuk berbuat baik ya. Diingat 5 contoh ini perkataan yang baik. Lalu apa saja manfaatnya ketika kita berkata yang baik? Ya, manfaatnya kalau kita berkata baik, 1, berkata yang baik adalah sedekah ya, berarti kalau kita berkata baik mendapatkan pahala. Yang kedua, berkata baik itu menyenangkan orang lain ya. Orang lain akan suka kalau kita berkata baik. Otomatis kita akan punya banyak teman. Yang ketiga, berkata baik mengalahkan syaitan ya, setannya lari. Dan yang keempat, berkata baik membuat banyak teman. Kita akan punya banyak teman karena teman kita suka dengan kita berkata yang baik. Kebalikannya nak, teman itu tidak suka dengan orang yang berkata jelek. Berarti orang yang berkata jelek temannya sedikit. Nah, kalau kalian ingin punya teman yang banyak, maka berkatalah yang baik kepada orang lain. Ya, demikian nak pelajaran kita hari ini tentang perilaku terpuji, yaitu berkata yang baik. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Rufi ini dapat difahami dengan baik ya. Dan jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya di Google Form. Semoga nilainya bagus-bagus. Dan jangan lupa yang paling penting, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah, maka nggak manis. Kalau mau manis, ilmunya diamalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.